Persaingan pasar kendaraan listrik atau EV di Eropa memasuki babak baru setelah Volkswagen dilaporkan berhasil mengungguli rival utamanya, Tesla. Pemirsa, raksasa otomotif Jerman Volkswagen resmi menggeser dominasi Tesla dalam pasar mobil listrik di Eropa sepanjang tahun 2025. Ya, kesuksesan series 1D7 membawa Volkswagen mencatatkan lonjakan penjualan hingga 56% di tengah melesunya performa Tesla di benua biru. Persaingan pasar kendaraan listrik atau EV di Eropa memasuki babak baru setelah Volkswagen dilaporkan berhasil mengungguli rival utamanya, Tesla. Berdasarkan data J2 Dynamics, merek Volkswagen mencatatkan pertumbuhan penjualan kendaraan listrik baterai atau BEV sebesar 56% dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran model terbaru ID.7 menjadi motor utama yang mendongkrak performa Volkswagen hingga berhasil mengirimkan lebih dari 274.000 unit kendaraan listrik ke konsumen Eropa. Kondisi sebaliknya dialami oleh Tesla milik Elon Musk yang justru mencatatkan penurunan penjualan sebesar 27% pada periode yang sama. Tesla hanya mampu menjual sekitar 236.000 unit di pasar Eropa, kalah tipis dari raksasa lokal Volkswagen. Tekanan bagi Tesla semakin berat setelah sebelumnya posisi mereka sebagai produsen EV terlaris di dunia juga direbut oleh pabrikan asal China BYD. Para analis menilai diversifikasi produk VW kini mulai memenangkan hati konsumen dibanding model Tesla yang mulai menua. Secara keseluruhan, minat masyarakat Eropa terhadap kendaraan ramah lingkungan tetap tinggi dengan pertumbuhan pasar BEV mencapai 29% pada tahun 2025. Laporan ini mencakup data dari 28 negara, termasuk kekuatan ekonomi non-Uni Eropa seperti Inggris dan Norwegia. Keberhasilan Volkswagen ini dipandang sebagai titik balik kebangkitan industri otomotif tradisional Eropa dalam menghadapi gempuran produsen mobil listrik berbasis teknologi murni di kancah global. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, pabrikan motor Jepang Kawasaki secara resmi meluncurkan Ninja 500 model terbaru di keluarga sport bike Ninja di pasar Jepang. Motor sport berperforma tinggi ini didesain untuk menjemput penggemar kecepatan dan dinamika berkendara yang lebih modern serta kompak. Kawasaki telah resmi memperkenalkan Ninja 500 untuk pertama kalinya di Jepang. Menandakan ekspansi keluarga middleweight sport bike-nya, model baru ini didorong oleh antusiasme penggemar motorsport yang menginginkan perpaduan teknologi modern dengan performa sangat mencolok di kelas 500cc. Kawasaki Ninja 500 tampil dengan desain aerodinamis yang tajam, refleksi gaya khas Ninja, dan menghadirkan beragam upgrade teknologi yang mencakup panel instrumen digital, lampu LED penuh, serta sistem elektronik modern seperti traction control dan riding mode yang membantu pengendara menyesuaikan performa sesuai kondisi jalan. Fitur ini dirancang untuk memberi kombinasi antara kenyamanan berkendara dan performa sporty setiap kali mesin dihidupkan. Ninja 500 dibekali mesin 2 silinder parallel twin sekitar 500cc yang disetel untuk memberikan tenaga responsif sekaligus efisiensi bahan bakar yang seimbang dengan torsi yang kuat di putaran menengah serta setelan suspensi yang stabil. Motor ini siap menjadi pilihan menarik bagi pengendara yang mencari keseimbangan antara sport riding dan penggunaan harian. Peluncuran Ninja 500 disambut positif oleh komunitas rider di Jepang dan Asia Timur karena motor ini mengisi segmen sport bike menengah yang semakin diminati pembeli muda dan entusias yang ingin performa lebih tinggi tanpa harus masuk ke kelas superbike yang lebih besar dan mahal. Respons awal menunjukkan tingginya antusiasme pre-love order dan test ride di dealer Kawasaki di wilayah metropolitan. Secara keseluruhan, Kawasaki Ninja 500 menjadi salah satu peluncuran motor sport penting di awal tahun 2026. Dengan desain modern, fitur canggih, dan karakter mesin yang dinamis, motor ini diproyeksikan menjadi pesaing kuat di segmen sport mid-range bike di Jepang maupun pasar Asia yang lebih luas, menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih seru dan teknis bagi para pecinta motorsport. Berbagai sumber ada di channel. Pengadilan Federal Arizona menghukum Uber Technologies untuk membayar ganti rugi sebesar 8,5 juta dolar Amerika atas kasus pelecehan seksual oleh pengemudinya. Putusan ini menjadi sejarah baru karena merupakan hasil dari persidangan uji coba pertama yang dapat menentukan nasib ribuan gugatan serupa di masa depan.
Pengadilan Federal Arizona menghukum Uber Technologies untuk membayar ganti rugi sebesar 8,5 juta dolar Amerika Serikat atas kasus pelecehan seksual oleh pengemudinya. Juri di Pengadilan Phoenix memutuskan Uber bertanggung jawab atas tindakan pelecehan seksual yang dialami oleh seorang penumpang wanita, Jaylin Dean, pada tahun 2023 lalu. Dalam putusannya, juri menyatakan bahwa pengemudi tersebut bertindak sebagai agen Uber, sehingga perusahaan wajib membayar ganti rugi kompensasi senilai 8,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 133 miliar rupiah. Meski jumlah ini jauh di bawah tuntutan awal sebesar 140 juta dolar, vonis ini menjadi pukulan telak bagi reputasi keamanan perusahaan. Kasus Jaylin Dean merupakan persidangan bellwether atau sidang uji coba pertama dari total lebih dari 3.000 gugatan serupa yang dikonsolidasikan di Pengadilan Federal Amerika Serikat. Hasil persidangan ini akan digunakan sebagai tolok ukur nilai klaim dan dasar kemungkinan penyelesaian massal bagi para penyintas lainnya. Pengacara penggugat menegaskan bahwa putusan ini memvalidasi keberanian ribuan korban yang menuntut akuntabilitas Uber karena dinilai lebih memprioritaskan keuntungan di atas keselamatan penumpang. Merespon putusan tersebut, manajemen Uber menyatakan akan segera mengajukan banding. Juru bicara Uber menekankan bahwa juri telah menolak tuduhan mengenai kelalaian sistem keamanan perusahaan dan mengklaim bahwa vonis ini justru menegaskan investasi besar Uber dalam fitur keselamatan. Meski demikian, kabar ini langsung memberikan sentimen negatif di pasar modal, di mana saham Uber dan pesaingnya Lyft terpantau melemah pada perdagangan setelah jam bursa. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, layanan media sosial Instagram sempat mengalami gangguan teknis singkat yang berdampak pada belasan ribu pengguna di Amerika Serikat. Meski sempat memicu keluhan massal, platform milik Meta Platforms tersebut kini dilaporkan telah kembali beroperasi normal. Layanan media sosial Instagram sempat mengalami gangguan teknis singkat yang berdampak pada belasan ribu pengguna di Amerika Serikat. Berdasarkan data dari situs pelacak gangguan Down Detector, lebih dari 10.000 pengguna di Amerika Serikat melaporkan kendala saat mengakses aplikasi Instagram pada Rabu malam waktu setempat. Puncak laporan masuk pada pukul 8.30 malam waktu bagian timur, di mana mayoritas pengguna mengeluhkan kesulitan saat memuat konten hingga kegagalan akses aplikasi secara total. Meski sempat menyebarkan kepanikan singkat di dunia maya, gangguan tersebut tidak berlangsung lama. Sekitar 1 jam setelah laporan memuncak, jumlah keluhan di situs Down Detector turun drastis yang menandakan sistem mulai stabil dan layanan kembali pulih. Hingga saat ini, pihak manajemen Meta Platform belum memberikan pernyataan resmi mengenai penyebab pastinya di balik glitch atau gangguan teknis tersebut. Adapun kejadian ini menambah daftar gangguan singkat yang dialami oleh platform di bawah naungan Meta dalam beberapa waktu terakhir. Para analisis menekankan pentingnya stabilitas infrastruktur digital bagi Meta, mengingat Instagram merupakan salah satu pilar utama pendapatan iklan perusahaan. Meski layanan telah normal, sejumlah pengguna tetap mengimbau perlunya transparansi dari pihak pengembang guna mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan. Berbagai sumber IDX Channel.